dengan berkembang pesatnya industri pariwisata di berbagai negara gitu ya, khususnya Arab Saudi dan juga negara-negara Asia dan juga Southeast Asia. Ini bagaimana sih Mas pandangan dan Tara terhadap peluang dan juga tantangan di sektor pariwisata Indonesia untuk investasi sektor pariwisata? Ini bisa nggak Mas Pandu atau Mas Pandu melihat BUMN ini yang bergerak di industri ini bisa terus menangkap peluang yang ada? Jadi baseline-nya yang paling bagus, Indonesia salah satu negara terbesar di dunia. Baseline-nya juga kalau Anda lihat pariwisata ada yang namanya domestic demand and foreign demand. Kesempatan terbesarnya kan udah selama 5-10 tahun terakhir adalah pembuatan bagaimana bisa membuat 10 Bali ke depan. Ya kan contohnya begitulah. Nah, buat saya, ini kita ada banyak kesempatan. Kita memiliki BUMN bernama Injourney. Mereka memiliki, sekarang udah membuat Hotel Meru yang di Sanur, yang sekarang dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Tugasnya bagaimana membuat brand Meru itu menjadi global brand. Itu salah satu, mungkin tugasnya Bu Maya di Injourney. Kedua, ini juga bagus Pak Presiden announce bahwa, dan melalui Pak Menhub, untuk airport-airport kita semua menjadi international airport. Ini kesempatan karena Injourney kalau digabung-gabung semua airportnya, maybe top 3, top 4 in the world sebagai airport provider. Tugasnya bagaimana membawa airport itu semuanya menjadi world class. Tapi yang memang paling penting Jakarta dan Bali. Saya juga sangat sadar soal itu. How do you create Jakarta, Bali sebagai salah satu dua simbol itu menjadi jauh lebih baik lagi. Sekarang udah bagus. Ya, bagaimana lebih baik lagi dari sisi service, pelayanan, dan juga untuk Shania kalau pergi ke sana lebih banyak spending di airport kita. Ini penting. Kalau kayu nggak spending kan kita juga tidak bisa merakan roda ekonomi di sana. Ketiga, ini role-nya juga sangat penting di BUMN, penghubungnya. Ada penghubung udara, ada penghubung laut, ada penghubung darat. Dari sisi tiganya ini harus kerjasama dengan negara untuk bisa memberikan layanan terbaik buat semua kelas, mau dari kelas menengah, bawah, middle, upper, sama juga all the way to upper class. Kita harus memperbaiki tiga tadi, dari sisi pesawat, ya kan, dari sisi lautan, dan juga dari sisi darat. Itu long term project kita. Jadi menurut saya, kalau dari sisi udara, Garuda, yang kita lagi lakukan revitalisasi Garuda. Dari sisi darat, udah ada pembicaraan soal Wush ke Surabaya, menurut saya sangat baik. Ketiga, yang ini PR besar kita, adalah soal kelautan. Bagaimana kita bisa membangun ship-ship yang bagus untuk bisa ngirim people, ngirim goods, ya kan, ke across dengan cara yang jauh lebih efisien dari hari ini. Jadi tantangannya banyak dan ini nggak bakal selesai dalam 5 tahun. Ini menurut saya memerlukan 1 dekade lebih untuk ketiga hal itu. Mungkin yang penting juga agar 3 sektor ini integrated gitu, Mas. Makanya Danantara dibuat. Dari sisi Danantara, keinginan kita tidak lagi silo. Semua memikir big picture jadi satu, how do we support each other, seperti contoh. Kita ingin juga Garuda dengan Injourney bisa lebih nyatu dalam sisi berdiskusi dan berbisnis, di mana mereka ini satu seamless experience untuk customer seperti saya datang. Saya ingin Anda selalu, kalau top of mind, lihatnya Garuda. Tapi has to give the best service end-to-end. Dan ini memerlukan Injourney juga di situ. Jadi banyaklah kolaborasi-kolaborasi yang akan kita lakukan between BUMN, between Danantara companies lah sebutnya. Kita ingin Danantara companies ini lebih banyak berkolaborasi, dan untuk itu kita akan buat alignment-nya di situ, buat direksi-direksinya. Karena kalau nggak ada alignment itu ya nanti mungkin mereka akan less collaborate. Nah, kita ingin fokus ke kolaborasi. Oke, tentunya kita akan nantikan nih kolaborasi di between Danantara companies ini.